kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Ya, shalom, selamat pagi dan selamat kembali bertemu di dalam ibadah raya yang pertama di bulan Juni 2020. Anugerah Tuhan, saya dan jemaat Tuhan bisa berjumpa walaupun hanya melalui media sosial ini, tapi kita percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah lah yang memimpin kita sehingga semua kita pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita berdoa sebelum dengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami merindukan firman-Mu, kami merindukan Engkau, kami merindukan kuasa-Mu yang akan turun atas setiap kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dapat jatuh di tanah hati kami yang subur. Haleluya, sehingga firman ini akan bertumbuh dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang kokoh, tangguh dan kuat menghadapi keadaan zaman, menghadapi keadaan yang saat-saat ini sedang terjadi baik di tengah-tengah kami maupun di bangsa kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, pemberitaan firman Tuhan ini pimpin dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Urapan Allah ada atas hamba-Mu, ada atas setiap kami yang mendengarkan firman ini. Terpuji bagi nama-Mu semua pekerjaan iblis setan yang mau mencuri kebenaran firman Allah. Kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kuasa Allah lah yang luar biasa yang ada pada kami, membantu dan menolong kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Lalu jemaat yang saya kasihi, yang siap untuk menerima firman Tuhan dengan saya katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita memasuki bulan ke-6 di tahun 2020 ini. Dan ibadah yang kita jalankan masih seperti minggu-minggu yang lalu, bahkan di bulan-bulan yang lalu, saudara yang dikasih oleh Tuhan.
di mana saya dan saudara harus beribadah kembali di rumah masing-masing. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar kita terus berdoa supaya haleluya tidak terlalu lama lagi kita boleh beribadah bersama-sama di gereja yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Tapi tentunya kita berdoa supaya waktu yang tepat kita akan memulai ibadah kita bersama, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini kita akan membahas firman Tuhan, atau saya akan sampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Rasul pasalnya yang ketiga. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi untuk meminta sedekah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihat kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Sampai ayatnya yang ke-6 saya bacakan kepada kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau minggu lalu kita baru saja memperingati haleluya hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas gereja Tuhan, atas umat Tuhan ribuan tahun yang lalu, dan turunnya Roh Kudus atas rasul-rasul Allah termasuk Petrus dan Yohanes. Haleluya. Dan apa yang kita baca pagi hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah hasil atau akibat dari kuasa Roh Kudus yang turun atas mereka pada hari pencurahan Roh Kudus. Dan saat ini harus berhadapan dengan seorang yang membutuhkan haleluya mujizat, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan solusi, yang membutuhkan jalan keluar atas persoalan atau masalah yang dihadapi di dalam kehidupannya. Dalam pembacaan kita tadi jelas sekali bahwa orang ini sejak lahirnya lumpuh. Dan apa yang dilakukan setiap hari adalah orang ini dibawa ke bait Allah. Namun tidak masuk, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia ada di pintu. Pekerjaannya, aktivitasnya adalah untuk meminta sedekah. Jadi orang ini haleluya selalu atau setiap saat haleluya ada di pintu bait Allah tapi tidak masuk. Dia rajin ke bait Allah tapi di pintu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan ternyata apa yang terjadi adalah bertahun-tahun persoalan utama di dalam dirinya tidak terselesaikan. Mungkin apa yang dia butuhkan untuk hanya menyambung hidup dari hari ke hari dia dapatkan di bait Allah. Kenapa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena haleluya anak-anak Tuhan, haleluya ketika memasuk di dalam bait Allah penuh dengan kemurahan hati. Dan saya pastikan orang ini mendapatkan banyak daripada anak-anak Tuhan yang memasuk dalam bait suci untuk beribadah. Tapi kembali bahwa persoalan pokok atau persoalan utama dari orang ini tidak pernah terselesaikan, bertahun-tahun tidak pernah terselesaikan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada suatu saat dalam pembacaan kita, saudara, haleluya, maka terjadi ketika Petrus dan Yohanes, haleluya, ingin masuk di dalam bait Allah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka orang yang sama yang selalu ada di pintu bait Allah itu melihat mereka,
Haleluya. Dan kemudian dalam pembacaan kita dia bilang menatap mereka dengan harapan bahwa dia akan mendapatkan sedekah. Apa artinya sedekah? Kebutuhan seadanya, asal dapat, asal bisa nyambung hidup. Tapi bukan persoalan pokok yang diselesaikan. Asal bisa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, asal bisa melewati hari ini. Haleluya. Tidak peduli saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa sesungguhnya yang paling terpenting di dalam dirinya adalah harus sembuh dari sakit lumpuh itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini persoalannya berbeda adalah ketika kedua rasul Allah itu memasuk di dalam bait Allah. Haleluya. Dia menatap dan dengan harapan untuk mendapatkan sedekah. Tetapi ayat 6 dengan tegas firman Tuhan bilang begini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Haleluya. Luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Penyembuhan pengemis yang cacat itu, haleluya, dilakukan oleh Petrus lewat kuasa Kristus yang bekerja di dalam mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Dan bukankah hal yang sama yang sesungguhnya anak-anak Tuhan, saya dan saudara sebagai pengikut Tuhan hari-hari ini mestinya akan melihat, haleluya, kuasa yang sama yang terjadi lewat pelayanan Petrus, lewat apa yang dilakukan oleh Petrus kepada orang lumpuh ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya, haleluya, kuasa itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Siapa itu pengikut Yesus? Adalah kita, saya dan saudara, haleluya, yang telah percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya kita memiliki kuasa yang sama dengan dimiliki oleh Petrus. Apalagi saya dan saudara yang hari Minggu kemarin, saudara yang dikasih oleh Tuhan, telah memperingati hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Saya percaya atas hidupmu, atas hidupku, sekarang ada kuasa. Haleluya. Kuasa itu bekerja di dalam kehidupan kita yang orang lain bisa rasakan, orang lain bisa saksikan, orang lain bisa alami lewat kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kuasa ini ternyata tidak hanya terbatas kepada Petrus, haleluya, tetapi juga kepada orang-orang percaya, haleluya. Kuasa ini akan berlaku, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-16, saya akan buka, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Berarti bukan hanya Petrus dan Yohanes, tetapi orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi siapa? Demi namaku. Haleluya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, siapapun dia yang percaya kepada Yesus, meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Berarti kuasa ini, haleluya, sesungguhnya diberikan kepada saya dan saudara, kepada gereja Tuhan, untuk gerejanya mengalami atau mengimpartasikan, mendemonstrasikan di dalam setiap kali kita beribadah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini saya berikan judul firman Tuhan, kuasa yang mendatangkan mujizat. Kuasa dari mana? Kuasa dari Yesus yang bekerja melalui Roh-Nya yang kudus di dalam kita. Kuasa Roh Kudus yang turun atas Petrus, haleluya, bekerja saat menghadapi satu situasi, yaitu orang lumpuh yang sejak lahirnya ada di pintu gerbang bait Allah, tapi tidak menemukan solusi atau pertolongan yang sesungguhnya yang paling terpenting di dalam dirinya. Kenapa? Karena kuasa belum bekerja. Tapi ketika Petrus dan Yohanes
mereka memasuk dalam bait Allah, maka kuasa itu turun, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga Petrus, haleluya, berkata kepada orang lumpuh itu, haleluya, emas dan perak tidak kami punya, tetapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa sekali. Haleluya. Ini yang Petrus sampaikan kepada orang itu. Petrus mau memberikan tidak sekedar sedekah, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih penting, yang jauh lebih utama daripada sekedar, haleluya, sedekah untuk menyambung hidup daripada orang lumpuh ini. Yang Petrus mau berikan kepada mereka adalah demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Ini yang Petrus mau berikan. Haleluya. Dan pagi hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa sesungguhnya yang paling berharga yang saya dan saudara butuhkan hari-hari ini bukan emas dan perak, bukan harta duniawi, bukan materi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi firman ini biar mengajar kita secara dalam bahwa yang paling kita perlukan, yang paling kita butuhkan di hari-hari ini adalah Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena saya percaya ketika Yesus ada di dalam kita, ketika Yesus bekerja di dalam kita, maka tidak hanya satu persoalan, tidak hanya satu masalah, tidak hanya satu kesulitan, tidak hanya satu kesusahan yang bisa terselesaikan. Tetapi ketika Yesus ada di dalam diri kita, masuk di dalam diri kita yang lebih utama, yang lebih berharga dari yang lain, maka saya pastikan segala kesusahan, segala masalah yang kita hadapi selesai, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Waktu Petrus berkata kepada orang itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka saya percaya sesungguhnya ketika firman ini atau perkataan ini sampai kepada orang itu, maka sesungguhnya Petrus mau bilang begini, kalau engkau mendapatkan Yesus, maka jangankan hanya makan dan minum, hanya sedekah. Lebih daripada itu engkau akan dapatkan kalau engkau menerima Yesus, kalau engkau izinkan Yesus bekerja di dalam dirimu. Hal apa yang paling utama? Haleluya, terselesaikan di dalam dirinya. Apakah hanya sekedar kesembuhan bagian kecil? Tapi yang pertama saya pastikan buat orang lumpuh itu adalah jiwanya diselamatkan. Karena bertahun-tahun memang dia ke gereja tapi di pintu yang artinya tidak masuk, saudara. Tidak menerima Yesus secara pribadi di dalam dirinya. Hamba berdoa, saya berdoa hari ini dalam nama Yesus, kekristenan kita jangan sekedar kulitnya, tapi mari bawa diri kita untuk mau masuk ke dalam, mau dibentuk oleh Tuhan, mau diajar oleh Tuhan, mau dididik oleh Tuhan, untuk dapat berjalan seturut dengan kehendak dan kemauan Bapa. Ini namanya kekristenan. Jadi yang pertama, yang paling berharga yang dia dapatkan orang lumpuh itu, haleluya, adalah keselamatan. Jiwanya diselamatkan. Nah, pastikan pagi ini semua jemaat yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, kebutuhan atau yang paling utama yang kita perlukan hari-hari ini sesungguhnya adalah keselamatan. Saya kemarin ditelepon dari Semarang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak Tuhan, orang percaya kepada Yesus. Dan saya kaget, dia bilang begini, Pak, tolong doakan saya. Saya bilang, apa yang saya perlu doakan? Tolong doakan saya supaya saya selamat. Kan ini ngeri. Anak Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan beberapa tahun yang lalu saya kenal orang ini, dia terlibat di dalam pelayanan. Tetapi sejak 8 bulan belakangan karena dia mengalami sakit penyakit, dia harus ada di rumah dan tidak lagi melayani. Tetapi kemarin saya kaget, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia minta sama saya untuk saya doakan dia tentang supaya dia bisa selamat. Hati-hati, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak sedikit anak Tuhan, memang dia Kristen, tetapi kepastian keselamatan tidak ada di dalam dirinya. Saya berdoa di ibadah pertama di bulan Juni tahun 2020 ini,
di dalam setiap kita ada kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan adalah waktu kita terima Yesus secara pribadi, undang Dia untuk masuk di dalam diri kita, menguasai diri kita. Maka saat itu juga engkau dan saya diselamatkan. Jadi proses keselamatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Dia untuk masuk di dalam diri kita secara pribadi, maka saya dan saudara diselamatkan. Itu poin yang pertama, yang utama yang dia dapatkan oleh orang lumpuh ini. Yang kedua, baru saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya selalu bilang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengiring Yesus. Haleluya. Jangan mujizatnya yang nomor satu, tapi Yesusnya yang nomor satu. Tuhannya yang kita mau kasih, yang memberi mujizat, yang memberi pertolongan, yang memberikan kebaikan, yang memberikan keselamatan. Itu harus lebih daripada mujizat. Baru sekarang yang kedua, apa yang diterima oleh orang lumpuh ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah mujizat kesembuhan. Dikatakan firman Tuhan selanjutnya, lalu ia memegang tangan kanan, ayat 7, orang itu, dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka. Coba perhatikan, mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jadi yang pertama tadi adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan masuk ke dalam. Yang kedua, baru saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka bonus akan kita terima dari Tuhan. Mujizat terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata, Petrus memegang tangan orang itu, membantu dia untuk berdiri. Dan seketika itu juga kuatlah kaki orang itu, mata kaki orang itu. Dan kemudian dia bisa berjalan, bahkan mengikuti masuk di dalam bait Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ibadah awal ini, saya berdoa bagi setiap kita, alami kuasa Tuhan, kuasa Yesus yang menyelamatkan, kuasa Yesus yang mendatangkan mujizat, yang mengerjakan mujizat di dalam hidupmu. Macam-macam mujizat kita butuhkan hari-hari ini. Orang ini butuh mujizat kesembuhan, tapi mungkin engkau butuh mujizat yang lain. Hatimu sedang kosong, engkau sedang butuh mujizat damai daripada Tuhan. Haleluya, engkau sedang takut, engkau butuh mujizat daripada Tuhan supaya batinmu dikuatkan oleh Tuhan. Engkau hari-hari ini mungkin sedang sedih karena sesuatu yang terjadi di dalam dirimu. Engkau sedang membutuhkan mujizat yang namanya penghiburan daripada Tuhan. Saya berdoa setiap kita, kalau kita memiliki Yesus, maka saya percaya tidak hanya keselamatan kita terima, tetapi bonus yang lain, Dia akan berikan mujizat kepada setiap kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Petrus menyatakan bahwa dia tidak punya apa-apa, tetapi yang lebih daripada apa yang dibutuhkan oleh orang itu, karena orang itu dalam pikirannya hanya butuh uang untuk menyambung hidup. Petrus bilang, apa yang aku punya yang jauh lebih daripada sekedar kau butuhkan itu, akan kuberikan yang lebih berharga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saudara dan saya mungkin tidak punya emas dan perak dan yang lain-lain, materi kita tidak punya banyak. Tetapi pertanyaan saya adalah, ada kepada kita hal yang lebih berharga dari emas dan perak dan materi yang haleluya dimiliki oleh banyak orang? Kalau sampai tidak ada, hari ini kesempatan terbaik hari ini untuk kita mengundang Yesus masuk di dalam kehidupan kita, yang akan mengubah kita, memperbarui kita, menjadikan kita manusia baru. Dan saya percaya, kalau Yesus ada di dalam hidup kita, maka kita akan berjalan disertai oleh kuasa yang mengerjakan mujizat di dalam hidup ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernyataan Petrus ini, haleluya, seharusnya haleluya, gereja-gereja Tuhan merenungkan secara dalam, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Adakah gereja-gereja
yang hari-hari ini memiliki kemakmuran secara materi yang memadai, haleluya, juga masih bisa berkata, kami tidak punya emas dan perak, haleluya, atau sekarang udah punya segala-galanya, haleluya. Pagi hari ini izinkan Tuhan, haleluya, untuk kembali menjadi yang utama, yang terutama di dalam hidup kita lebih daripada apapun, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Banyak gereja Tuhan dewasa ini tidak lagi bisa berkata emas dan perak tidak kami punya, karena udah punya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berlimpah-limpah materi, berlimpah-limpah harta. Dan juga tidak lagi gereja, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak lagi dapat berkata dalam nama Yesus orang Nazaret berjalanlah. Gereja, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulai kehilangan wibawa. Tidak lagi Yesus lebih berharga dari apapun, tetapi mulai, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal lahiriah, materi yang lebih ditonjolkan, hasil-hasil pencapaian dunia yang lebih ditonjolkan lebih daripada Yesus. Tapi saya berdoa kepada setiap jemaat Tuhan pagi hari ini, engkau yang diberkati oleh Tuhan, saya mau bilang, tetap sadar, itu semua berkat Tuhan dan bukan hasil usahamu, bukan kekuatanmu. Sehingga apa? Kembali Tuhan yang utama. Kita tidak terikat dengan harta dunia, kita tidak terikat dengan materi, tetapi kita terikat dengan Kristus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hati kita selalu ada pada Kristus, bukan pada harta. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana harta kita yang paling berharga hari ini? Jangan sampai ada di harta. Kita bisa stres karena hari-hari ini bisa hilang. Bisa kita mengalami kerugian hari-hari ini. Tapi kalau hartamu ada di surga, ada pada Yesus, maka hari-hari ini engkau tidak akan distres. Engkau bisa bersuka cita. Kenapa? Yesus tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Gereja mulai kehilangan kuasa, haleluya, kehilangan wibawa tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena bukan lagi Yesus yang utama, tapi hal-hal lahiriah. Dan selanjutnya gereja mulai kehilangan kuasa, haleluya, sehingga dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan bukan lagi mengedepankan peranan Roh Kudus, biar membebaskan Roh Kudus untuk bekerja, mengambil alih. Bukan teori-teori manusia yang kita kedepankan. Tetapi sekarang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak sedikit gereja, haleluya, yang dipakai bukan lagi kuasa Allah untuk menarik jiwa datang kepada Yesus, tetapi teori-teori dunia. Bagaimana menarik orang untuk datang di dalam gereja, bukan datang kepada Yesus. Dengar baik-baik, beda datang kepada gereja dengan datang kepada Yesus. Tapi saya berdoa setiap jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus, hari ini datang kepada Yesus. Jangan datang kepada gereja, tapi datang kepada Yesus secara pribadi. Rindukan dia, mengalami Yesus secara pribadi. Dan saya percaya, kalau engkau memiliki Yesus, engkau datang kepada Yesus, maka bagian pasti engkau ke gereja. Tidak mungkin tidak. Sebaliknya, kalau engkau hanya datang ke gereja, tidak datang kepada Yesus, satu saat engkau akan hilang dari gereja. Karena gereja bisa satu waktu, satu saat jadi membuat kita jadi bosan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apalagi kalau bukan lagi kuasa yang bekerja, tetapi sekedar, haleluya, pertunjukan. Kita menyaksikan pertunjukan seperti tontonan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang tanpa kuasa Allah. Maka saya percaya engkau akan menjadi pribadi yang bosan. Tapi saya berdoa pagi hari ini, di dalam ibadah pagi ini, kita mengalami kuasa, haleluya, yang akan mengerjakan perkara-perkara dahsyat di dalam hidup kita. Yang pertama adalah memberikan kita keselamatan. Yang kedua, mengerjakan mujizat di dalam hidup ini. Di bulan Juni ini, saya berdoa kepada setiap jemaat Tuhan, terima kuasa dari Tuhan yang akan mendatangkan mujizat atas hidupmu. Saya tidak tahu engkau sedang menghadapi apa hari ini, tetapi Tuhan tahu apa yang kau sedang hadapi hari ini. Pembacaan kita jelas sekali, orang lumpuh ini bertahun-tahun tidak selesai masalahnya, tetapi seketika itu juga Tuhan selesaikan lewat
Petrus dan Yohanes, hamba Allah yang diurapi oleh Tuhan, yang olehnya Roh Kudus bekerja dan mengerjakan mujizat kepada orang lumpuh itu. Firman Tuhan saya tidak bawa lebih jauh pagi hari ini. Memang setiap jemaat Tuhan di awal bulan ini kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan hari ini. Haleluya, ibadah bukan lagi sekedar memenuhi hukum Sabat. Haleluya, harus beribadah kalau hari Minggu, bukan. Tetapi benar-benar ada kerinduan di hari-hari ini untuk bersekutu erat, intim dengan Tuhan. Bahkan membawa diri kita, haleluya, untuk mau terus dikoreksi dari hari ke hari dengan Tuhan. Supaya hari-hari ini benar-benar ada hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saya percaya waktu hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka perkara-perkara mujizat itu bagi Tuhan terlalu mudah untuk Dia kerjakan buat hidupmu. Pagi ini saya dan jemaat akan makan tubuh dan darah Yesus. Dengar baik-baik, tubuh dan darah Yesus ada kuasa di dalamnya yang akan mengokohkan keselamatan yang kita telah terima dari Tuhan, dan juga akan membuat kita, haleluya, melihat mujizat-mujizat kuasa Allah akan bekerja secara nyata di dalam hidupmu. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mungkin boleh dibagikan roti dan anggurnya untuk kita perjamuan pagi ini. Silakan dibagikan. Ya, mari kita sambil merenungkan, adakah kita hari-hari ini mengalami kuasa yang daripada Tuhan? Atau kita hari-hari ini tidak lagi mengalaminya? Kenapa? Karena kita tinggal di luar, tidak masuk ke dalam. Bukan datang kepada Yesus, tapi sekedar datang kepada gereja. Tapi hari ini, mari setiap pribadi datang kepada Yesus. Saya percaya lewat perjamuan kudus pagi ini, ada mujizat atas hidupmu, ada mujizat atas hidup saya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, jangan datang ke gereja, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Dan orang yang datang kepada Yesus, pasti dia akan ke gereja, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena di gereja itulah orang-orang mewujudkan syukurnya kepada Yesus yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Mari persiapkan hati. Kita boleh buka, haleluya, roti kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Silakan buka, haleluya. Dan saya ajak untuk kita semua mengangkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang waktu ribuan tahun yang lalu pada malam hari Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku, ini tubuh Kristus. Yang ada di tangan saudara adalah tubuh Kristus. Dan setiap kita yang percaya bahwa yang di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus, mari dengan iman, haleluya, yang percaya bahwa ini tubuh Kristus, mari dengan iman makan tubuh Kristus bersama-sama di dalam nama Bapa, Anak dan Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Makan tubuh Kristus. Sekarang boleh buka anggur. Angkat di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil anggur dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah materai Ale baru bagimu. Haleluya. Anggur ini adalah lambang daripada darah Yesus yang dimateraikan oleh darahnya sendiri menjadi peringatan akan setiap kita. Percayakah kita yang ada di tangan kanan kita adalah darah Yesus? Kalau kita percaya, mari kita minum demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu di dalam nama Yesus. Mari minum darah Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas tubuh dan darah-Mu
yang telah kami satukan dengan kehidupan kami pagi hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kehidupan yang baru kami miliki dari Yesus. Tubuh yang baru kami miliki dari Yesus. Pikiran hati yang baru kami miliki dari Yesus. Yang dikerjakan oleh tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Tuhan, firman-Mu yang hamba-Mu telah sampaikan kepada umat-Mu, matraikan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus teruslah berbicara kepada setiap pribadi. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi Roh Kudus yang menjadi guru agung bagi setiap kami terus berbicara. Tanamkan firman ini sampai dalam kepada setiap pribadi, supaya firman ini, haleluya, akan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dan kami mau lakukan dengan sukacita di dalam kehidupan kami. Dan kekasih-kekasih Tuhan, pada akhirnya segala berkat yang indah, yang terbaik dari Allah Bapa di surga turun atas hidup kita. Kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pemeliharaan oleh kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, memimpin dan menyertai kita semua dari pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan lewat ibadah pagi hari ini bersama dengan saya, katakan amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.